Itu jelas banget, soalnya jelas banget. Dia pakai baju trekking, tapi nggak ada kakinya. Gimana sih? Yeah. Bawa kayak dalam. Iya, ini serius. Daleman harus bawa, nggak boleh nggak bawa. Aja lah. Oke, Slur. Mantap. Balik lagi bareng kita di sini ya. Lama nggak jumpa, sekalinya jumpa bikin kangen lagi. 1 tahun. 1 tahun. Gak ada yang nanyain kita berjumpa itu kapan. Ini nanyain para subscriber aku. Ya, lama banget gak upload. Kamu jadi gitu. GR gitu sih. Iya, gak apa-apa. Lama kita nggak ngupload video ya, semenjak pandemi. Terakhir itu backpack di hutan belakang rumah, itu episode yang keempat kalau nggak salah ya. Terus dilanjut narasi. Itu kenapa nggak dilanjut? Banyak juga yang nanya sama gue kenapa nggak dilanjut bebeknya. Ya seperti kita tahu di sini kita lagi dalam kondisi yang nggak memungkinkan untuk melakukan suatu perjalanan karena adanya pandemi ya. Kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berlalu biar perjalanannya kita bisa lanjut lagi. Jadi kita memanfaatkan suatu kondisi pandemi ini dengan menghalu aja dulu ya. Menghalu. Ya, kita di sini bakal menghalu suatu perjalanan ke depannya itu gimana. Berhubung di sini gua ditemenin seorang Mbak namanya? Nurul Hafizah. Ya, Nurul Hafizah ini asli dari Serang, Banten ya. Kelahiran apa nih? Kelahiran mana? Asli kelahiran di rumah sakit. Ya udah. Oke, lanjut aja. Dia asli seorang Serang, Banten. Dia tuh seorang backpacker Banten ya. Nah, iya. Backpacker Banten. Nah, dia tuh suka naik gunung. Nah, nanti kalau kalian mau lihat gimana tanggilnya dia di gunung, lihat aja di Instagram. Nanti taruh di linknya ya. Jadi di sini kita bakal nanya-nanya. Siap ya. Insyaallah. Ya, nanti aku kalau nanyanya barbar maaf ya. Soalnya sering keceplosan. Pertama kali naik gunung itu tahun berapa? Dan umur berapa? Tahun 2016. 2016. Itu umur berapa? Sekitar umur 17 tahun. Itu masih SMK dong? SMK kelas 2. SMK kelas 2 dia udah naik. Itu di gunung pertama kali Gunung Pulau Sari. 1346 mdpl. Lumayan. Itu berapa kali ya? Tahun 2016 3 kali. 3 kali. Kesan pertama kamu pertama kali naik gunung apa? Capek. Terus apa ya? Nagih. Capek tapi nagih. Iya, capek tapi nagih. Aduh, aku benci pikiranku. Aku benci. Enggak, maksudnya capek tapi nagih. Lurusin biar mereka tuh connect. Ya, capek. Ya, capek tapi nagih, pengen naik lagi. Penasaran gitu, penasaran. Tapi nagih. Pengen naik lagi karena penasaran di sana ada apa sih gitu. Soalnya yang pertama kali itu nggak sampai puncak, cuma sampai kawah. Yang pertama kali sampai Curug, terus yang kedua kalinya baru sampai kawah, dan yang ketiga kali baru sampai puncak. Itu lokasi di mana? Di Pandeglang. Pandeglang Banten ikutnya ya. Pandeglang. Namanya gunung? Pulau Sari. Pertama di Pandeglang itu waktu umur kamu 17 tahun. Itu solo. Apa ditemenin siapa? Banyak apa kan, ada komunitasnya? Enggak, teman-teman sekolah aja. Oh, teman-teman sekolah. Nekat banget dong. Iya. Jangan ditiru kawan-kawan ya. Kalau seperti itu jangan ditiru, bahaya. Enggak bohong, harus ditiru soalnya. Enggak, ini tuh terlalu barbar. Naik gunung itu standarnya itu harus benar-benar memenuhi standar. Ya, nggak boleh meskipun gua di sini statusnya belum pernah naik gunung, tapi gua tuh tahu ini naik gunung harus begini, harus ada instrukturnya ya kan, harus ada orang yang lebih berpengalaman dari kita. Kali ini terlalunya barbar. Ya, tapi alhamdulillahnya masih datang dengan selamat. Alhamdulillah ya. Masih ada di sini. Ya, jadi pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama kamu tuh nemuin apa aja di sana? Apa ajanya tuh hal apa nih? Dalam hal ketertarikan dulu. Soalnya aku belum pernah naik nih. Kayak kan ada bonusnya kayak curug gitu loh. Curug ya, curug-curugnya. Terus perjalanan yang semakin lurus kayak gitu, nanjaknya itu semakin trek itu semakin keren banget. Jadi bikin
penasaran banget, ada apa sih di atas, ada apa. Terus, jadi penasaran itu ya, jadi kuncinya. Terus kawahnya kan terkenal di Pulau Sari kayak kawah belerangnya. Jadi kan penasaran di kawah belerang tuh ada apa sih gitu. Ya ada belerang. Udah gitu. Oke, jadi itu pengalaman pertama kamu. Jadi selanjutnya itu pas kamu udah nyampe puncak ya. Terus apa yang jadi motivasi kamu buat naik lagi? Ke gunung berbeda lagi. Iya, kan? Penasaran intinya mah. Penasaran. Di Gunung Karang ada apa ya? Kalau di puncak, di Gunung Gede ada apa ya? Di Gunung Perahu ada apa ya? Kayak gitu. Makanya jadi pengen kesana. Jadi rasa penasarannya itu ya. Oh, jadi tuntutan pertama kalau dari seorang Nurul ini motivasi pertama soal penasaran dulu. Penasaran. Kedua nyari pacar. Kenalan, nggak pacar sih, kenalan, teman. Pacar apa kenalan? Teman. Oke. Banyak teman. Di puncak. Di perjalanan. Di puncaknya ada. Oh, itu satu tenda. Oh, maksudnya? Enggak, maksudnya satu tenda sama teman kamu. Iya, satu tenda sama teman. Terus nanti ada pendaki lain, kita kenalan, ngajak kopi bareng, ngeteh bareng gitu kan. Habis itu tidur bareng. Asik. Enggak, maksudnya tidur bareng, jam malamnya bareng. Cuma kan beda, misal satu tenda. Enggak jam malam ya. Kadang laki-laki tuh dianjurkan untuk begadang karena menjaga. Oh, iya. Jadi begitu. Pernah satu tenda sama laki-laki? Pernah. What? Tapi nggak berdua, banyakan. Di situ ada ceweknya berapa ya? 3, misalkan cowoknya 2. Itu dia kapasitas tendanya sekitar 8 orang. Karena di dalamnya ada tasnya, ada itu kenapa barang-barang. Bisa? Nggak cukup. Tendanya nggak cukup. Iya. Maksudnya nggak cukup? Tendanya terbatas. Yang tenda sebelah udah penuh dan sini kebagiannya gitu. Itu alasannya? Iya. Kenapa? Jadi pernah tidur bareng? Iya, tapi di jarak ya Mas ya, di jarak. Masih di jarak. Ya. Katanya tendanya nggak cukup, gimana mau di jarak? Iya, maksudnya kan ini pria di sebelah sini, nanti di jarak pakai keril gitu, pakai tasnya. Oh, gitu. Di sini sebelah ceweknya gitu. Nggak dempet-dempetan. Pernah nemuin hal mistis nggak di gunung? Pernah. Ini nih yang jadi pertanyaan aku nih. Aku tuh statusnya orangnya penakut ya. Takutnya kalau di gunung itu kayak aku pernah lihat videonya yang biasa naik gunung itu pasti ada hal mistis gitu loh. Aku takut soal mistis, apalagi ketemu mantan. Aku juga takut. Pernah nggak nemuin hal mistis? Pernah, pastilah. Setiap pendakian ada dan selalu ada. Pasti ada. Ceritain dong yang paling serem aja. Serem. Kalau naik gunung pertama itu mungkin karena belum tahu ya, masih biasa-biasa aja, karena cuma tujuannya adalah penasaran, jadi naik aja. Nah, ternyata di situ banyak penunggunya yang ngeganggu. Contohnya kayak yang disesatin jalannya. Pernah segitu? Pernah. Disesatin? Pernah. Ini perasaan kesini. Diputer-puterin gitu. Iya. Terus? Kesini kan. Kesini. Tahu aja ya, emang disesatin sampai beberapa jam itu pernah. Belum tahu aturan kan, kalau di gunung nggak boleh kayak ngeludah sembarangan ataupun itu kalian ya yang ngomong kasar gitu sembarangan gitu, nggak boleh jahil juga, banyak aturan. Tapi di situ kita nggak pakai aturan kayak gitu karena belum tahu, jadi kita naik aja. Terus pendakian yang ketiga aku kan naik berdua doang ya. Aku berdua, cewek. Itu di mana? Cewek di Gunung Pulau Sari yang ketiga kali. Kalinya ya. Itu sama cewek berdua doang. Nah itu tuh dari bawah sampai kawah itu emang diikutin sama nenek-nenek, dijagain. What? Serius? Sama nenek-nenek katanya. Neng katanya, ada yang lewat tuh ya. Neng, bertiga katanya. Kita berdua pak. Berdua katanya. Oh yaudah, hati-hati katanya. Iya pak, kalian nggak ada pendaki lain? Enggak, cuma berdua doang. Itu kebetulan hari biasa dan sekolahnya tuh libur. Nah kita pakai buat naik gunung. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Barat, dan kamu udah sampai puncak? Udah, itu Kuningan, di daerah Kuningan Cirebon. Kuningan Cirebon. Itu lewat jalur Palutungan.
Nah, di situ yang paling serem di situ sih kalau yang paling serem di situ. Kata gua. Naik itu subuh. Habis sholat subuh naik sampai ke tempat camp itu maghrib. Jauh banget, lama banget dong. Karena hujan juga. Terus capek biasa cewek. Jadi berhenti makan paling. Terus pas paginya muncak ke puncak. Itu ada hal aneh. Di puncak udah terus badai turun. Pas turun di situ jadi teman mulai kayak mau hipo gitu loh. Dingin. Hipo itu dingin yang udah bener-bener kelewat ya. Bener-bener dingin 0 derajat kali kalau ngerasainnya mah gitu mungkin. Nah itu teman udah mulai kedinginan, hipotermia, dan dia manggil aku, saya, terus katanya, Nurul, hayu turun katanya. Padahal aku udah di bawah. Beb, hayu turun. Teman tuh cewek. Nurul, hayu turun. Beb, turun. Pas dideketin hilang. Katanya. Lah, terus tadi aku ngomong sama siapa? Kata dia tuh ya. Pas dia turun ngomong katanya, Beb, kamu nyampe dari kapan? Dari tadi, udah makan malahan. Terus aku tadi ngomong sama siapa? Kata dia. Loh, emang ketemu di mana? Masih di atas kan? Emang di situ? Ya kamu berdua, katanya di situ berdua, katanya. Berdua sama siapa? Kayak sama ayah. Ayah itu dia yang pemandu gitu loh, pemandu. Hah? Udah turun, udah makan, udah minum, udah rebahan gitu. Ya Allah katanya. Nah, pas udah agak reda badainya, aku iseng jalan. Nah, aku juga ngeliat. Lah, siapa tuh? Kok diem aja gitu tuh? Diem aja. Ayah bukan. Pas nengok, ayah ada. Itu siapa? Taunya nggak ada kakinya. Jadi dia tuh yang kelihatan cuma sebadan doang. Dia tuh kayak di ranting-ranting gitu loh. Kayak di ranting-ranting. Kayak gimana sih kayak yang cuma gini doang nih? Kayak apa namanya itu? Apa namanya ya? Apa? Kuyang mah organ tubuh. Lah itu bukan. Dia cuma bagian sini perut. Nah, dia tuh kayak nongol gitu, gimana sih gini tuh? Itu ayah bukan. Tapi ayah di sini. Tapi kok kayak ayah? Pas lihat, oh my god, gak ada kakinya. Cuma ini serius kamu? Serius. Aku lihat langsung lari dong katanya. Ya, langsung teriak-teriak pokoknya. Kenapa? Nggak mau, pokoknya nggak mau, itu udah merinding banget gitu. Kenapa? Astagfirullah, gini aja gitu. Kenapa? Udah ngegeter gitu tuh ya. Itu jelas banget. Dia pakai baju trekking, tapi nggak ada kakinya. Gimana sih? Pakai baju trekking mendaki loh, tapi nggak ada kakinya. Kenapa? Baru si teman juga, kayaknya si teman emang rada bisa lihat ya, mungkin dia juga ngelihat si orang itu katanya. Kenapa? Tadi ya kayak ayah ya katanya, tapi gak ada kakinya. Kamu juga lihat katanya. Iya, berarti aku nggak salah lihat. Dia juga ngelihat soalnya gitu tuh. Oh gitu. Pas kita turun, kita nanya. Kalau di atas kan nggak berani ya nanya soal kayak begituan. Nanya sama warga, sama ngelihat apa namanya, sejarahnya Ciremai itu gimana. Ataunya di sana juga ada kuburan orang yang pertama kali mendaki ke Ciremai. Katanya sih hilang, tapi dia bikin kuburannya gitu. Nggak ketemu. Katanya sih gitu, nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Jadi itu pengalaman yang paling serem itu di situ. Jadi serem. Lumayan juga ya. Ya banyak jadi banyak lagi. Ada banyak lagi. Cuma belum diceritain aja ya. Itu yang menurut kamu paling serem ya. Iya. Jadi buat kalian yang nyuruh gua itu naik gunung nggak mau karena dia takut. Ya enggak juga, pasti naik gunung. Udah ada planning juga sih mau naik gunung. Cuma ya itu, setelah mendengarkan cerita seorang Nurul Hafizah ini yang hobinya naik gunung, udah berapa gunung yang udah didaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gunung berbeda. Dia itu udah muncak semua ya. Muncak semua. Cewek loh bro, cewek. Gue yang cowok begini backpack ke hutan belakang rumah aja kemarin gue udah ini horor.
Udah horor kemarin pas di belakang rumah itu. Apalagi di gunungnya statusnya itu lebih dalam banget ya. Mistisnya lebih ini juga. Lebih mistis banget. Jadi ya gimana nih ya? Kapan mau naik gunung lagi? Setelah pandemi, insya Allah. Setelah pandemi ya? Ya. Oke, setelah pandemi ini kelar, insya Allah bakal naik gunung. Diajakin nggak? Enggak kayaknya. Mending kalian langsung unfollow aja deh ya Instagramnya yang tadinya mau follow, unfollow aja udah. Gak guna emang mereka dia. Bukan gitu maksudnya, enggak sih. Diajak enggak? Diajak, emang bisa. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Ini aja deh. Kasih apa ya namanya ya? Biar subscriber aku ini, biar teman-teman aku ini tahu dari mulai aturan naik gunung sampai perlengkapan sampai dari kesiapan mental segala macam. Coba kamu kasih ini ke mereka ya. Yang paling penting sih buat pemula ya, buat pemula itu jangan langsung kayak ke gunung tinggi dulu ya, minimal 2000 mdpl lah gitu, jangan langsung ke 3000 apalagi di atas 3000. Jadi fisiknya kan kurang ya, naik gunung tuh lumayan nafasnya gitu. Terus sama peralatan yang paling penting pribadi itu adalah jaket, karena di gunung itu benar-benar dingin banget, apalagi kalau udah badai dan subuh itu dingin parah. Terus sepatunya tuh nggak harus sepatu gunung sih, yang penting kuat aja. Serius? Nggak harus sepatu gunung, yang penting kuat buat trekking gitu. Sepatu olahraga kan banyak yang kuat kan, nggak harus sepatu gunung. Terus peralatan pribadi itu yang paling penting adalah jaket, sleeping bag atau jaket. Makanan pribadi itu juga penting banget, takutnya kan pisah dari kelompok apa yang lain gitu, kita kelaparan atau haus gitu kan, kita ngambil dari tas sendiri. Terus pakaian ganti itu wajib banget bawa kayak dalam iya serius ya, daleman harus bawa, nggak boleh nggak bawa. Kayak tisu beneran, tisu basah, tisu kering. Itu dari segi perlengkapan ya. Kalau dari segi ini aja buat deh. Pemula ya, buat pemula deh. Dari mental aja deh. Mentalnya gimana? Harus gimana? Siap lah, harus yakin lah. Harus yakin. Terus kalau bisa yang cewek jangan lagi halangan. Lagi halangan banjir gitu loh. Emangnya kenapa kalau lagi halangan? Itunya darahnya kan berkurang gitu ya, kekuras kita lagi kayak olahraga gitu, kayak naik itu kan darahnya keluar terus ya, apalagi lagi banjir kayak gitu kan, jadi bikin tubuh lemas. Terus juga kan bingung nanti gantinya di mana. Nggak boleh lagi ada halangan. Yang nggak boleh. Iya, ada yang nggak boleh lagi itu halangan. Ada yang boleh, ada yang nggak, berarti ya. Berarti setiap gunung punya aturan sendiri-sendiri. Pasti ada aturannya dan itu wajib kita patuhi. Enggak sih, langgar. Dan itu oke, sampai sini aja videonya buat kalian. Oke, Slur. Mantaps.